GKJ Selokator. Ya, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu bersama Mbak Meli, Mbak Santa, Tito. Terus Mbak Meli bawa temen loh. Siapa Mbak? Belum tahu Mas Tito? Belum. Ini dia. Perkenalan dulu ya, namanya siapa ya? Tolong dong kenalin dulu dong, kamu siapa? Halo teman-teman, namaku Unil. Hai Unil. Oh iya. Wah, kayaknya ada yang belum dipanggil Mbak. Iya. Coba si Unil lihat di sekitar kita. Siapa yang belum dipanggil? Sebentar ya. Lihat dulu ya. Lihat baik-baik. Siapa yang belum dipanggil? Bukan Tito. Ada suara Mas Tito. Itu kok ada Mas? Mas namanya siapa Mas? Halo, aku Nindyo. Hai Mas Nindyo. Nah, udah lengkap ini. Ada Mbak Meli, ada Mbak Santa, ada Mas Tito, Unyil sama Mas Nindyo. Kita akan mulai ibadah sekolah minggunya. Yang pasti adik-adik di rumah pasti udah mandi ya? Sudah siap. Sekarang harus duduk manis, kita memuji Tuhan bersama. Kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Nah, Mbak, kita mau tanya dulu nih kabar adik-adik yang di rumah. Kita akan tanya kabar. Jadi nanti kalau Mbak Santa bilang bagaimana kabarnya, nanti kita jawab Sungguh amat baik. Nah, udah tahu ya adik-adik yang di rumah ya. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Sungguh amat baik. Belum ada suaranya. Belum ada suaranya. Oh, belum ada. Coba sekali lagi si Unyil yang pimpin. Iya. Bagaimana kabar teman-teman? Sungguh amat baik. Udah kalian semangat. Ya, Unyil, kita akan mulai ibadah kita ya sekarang ya. Oke, boleh Mbak Meli. Yuk, teman-teman yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Tubuhnya gerak. Masa Ucin duduk diem aja. Mama papa yang ada di rumah ajakin anak-anaknya ya bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak, semua harus makan gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi
ini semangatku. Ya, sudah semangat Mbak Santa. Iya. Oh ya, ada lagu baru, tapi sebelumnya ya Mbak Meli berdoa dulu ya. Doa pembukaan sebelum kita puji-pujian untuk lagu selanjutnya. Ayo Mbak Meli. Iya, adik-adik, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata. Ikuti Mbak Meli berdoa ya. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Kami mengucap syukur karena anugerah-Mu begitu luar biasa bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti dengan baik. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik masih bangkit berdiri? Masih semangat ya? Masih semangat. Ada lagu baru tadi katanya Mbak Meli. Iya. Lagu baru yang mau kita nyanyikan. Mas Tito sudah tahu belum? Masa? Belum. Unyil kayaknya udah tahu Nah. lagu barunya. Iya dong. Unyil udah tahu dong Mas Tito. Nah, berarti kita belajar bareng dulu. Iya. Tapi nanti kata-katanya yang beda. Tapi lagunya itu nadanya udah lama. Yuk, coba Mbak Meli yang mulai ya. Jadi gini lagunya. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus mari memuji Tuhan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Nah, gitu lagunya. Gampang sekali ternyata ya Mbak Meli ya. Mas Tito udah hafal? Sudah. Kalau Mas itu udah hafal berarti adik-adik di rumah juga sudah hafal. Kamu udah hafal semua. Nah, kita mau nyanyi bareng pakai gerakan. Nanti gerakannya tirukan kita yang ada di sini ya, adik-adik. Unyil aja juga ikut. Iya, aku aja udah ikut. Unyil aja udah hafal loh. Iya, udah hafal ya. Ya, ayo Mas Nindyo yuk kita nyanyi yuk. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus mari memuji Tuhan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus mari memuji Tuhan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Yeay, sudah hafal. Jadi nanti mama papa yang di rumah kalau pengen nyanyi itu kan itu liriknya beda. Nanti bisa dinyanyikan sama adik-adik yang ada di rumah ya. Bisa dihafalin. Besok waktu sekolah minggu berikutnya kalau udah coronanya udah pergi, bisa dinyanyikan bareng-bareng di sekolah minggu ya. Ya, terus selanjutnya kita mau nyanyi lagi. Iya. Tetap bangkit berdiri loh ya. Soalnya Kita pakai gerakan. harus semangat Iya. terus, nggak boleh loyo. Nggak apa-apa berdiri terus, nanti ada waktunya duduk kok. Ya. Ya. Mari teman-teman kita lanjutkan lagu pujian Kudaki-daki. Ya. Pakai gerakan lo ya. Daki, 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 gunung yang tinggi, turun, 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 lembah yang dalam, melewati
22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Ya, terima kasih pada Mas Tito yang telah membacakan hukum kasih. Nah, hukum kasih ini setiap minggu kita selalu mendengarkan ya anak-anak ya. Nah, si Unyil tadi dengerin nggak ya? Nomor Mbak Oh, Santa. dengar. Tadi Unyil diem aja gini. Oh, ternyata Unyil juga mendengarkan hukum Iya. kasih. Nah, menurut Unyil tadi isi dari hukum kasih itu apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Betul nggak Mas Tito? Betul. Oh, betul ternyata. Hukum kasih itu mengharuskan kita anak-anak Tuhan itu harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Nah, Mbak Santa percaya nih adik-adik yang di rumah ini sudah hafal sama hukum kasih dan juga sudah tahu ya pesan hukum kasih itu tadi ya, mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi adik-adik yang di rumah harus melakukan yang namanya hukum kasih tadi ya. Ya, betul. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sudah siap belum nih adik-adik mendengarkan firman Tuhan? Siap. Semangatnya mana ini? Masih semangat nggak? Dicoba. Coba dicek dulu. Iya. Si Unyil cek dulu semangatnya adik-adik di rumah. Siap. Mana semangatku? Ini semangatku. Mana semangatku? Ini semangatku. Udah semangat lagi ya adik-adik di rumah ya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengucap syukur dulu sama Tuhan. Kita akan memujikan sebuah lagu pujian yang mengatakan terima kasih Tuhan.
Membawa bercerita. temannya. Oh, ada yang mau cerita loh. Siapa ya? Coba Unyil cari dulu. Ayo, mana? Mana ya? Oh, kok ada kakek-kakek tapi bawa Alkitab? Iya, ada kakek-kakek. Halo. Halo, anak-anak. Ingat sama Simba? Lama ya udah jumpa sama Simba. Halo. Terima kasih ya sudah melayani anak-anak ujian. Terima kasih. Ingat ya nama Simba ya. Ingat nggak nama Simba? Simba bawa tekan diletaknya dulu supaya nggak repot. Nah, supaya ingat Mbah Melotrok. Tahu Mbah Melotrok? Ingat ya Mbah Melotrok ya. Nah, Simba sengaja pakai sarung. Nah, kalau sarung harus singset. Nah, kalau singset bisa kemana-mana, lincah, bergerak. Kalau melotrok, wah, nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa melakukan tugas dengan baik. Nah, hari ini Mbah Melotrok mau menyampaikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dulu ya. Nah, nanti sebelum bercerita, menyampaikan pesan dari Tuhan, membaca kitab suci dulu. Nah, anak-anak yang di rumah, yang bawa kitab suci, yang sudah bisa baca, dibuka sekarang. Mbah Melotrok akan bacakan dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, atau biasanya disebut 1 Timotius. Disiapkan dulu 1 Timotius pasal 4. Pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Mbah Melotrok akan membaca ayat yang ke-15. Satu ayat saja ya. Diulangi lagi. 1 Timotius 4 ayat yang berapa tadi? Ke-15. Ya, sambil duduk ya. Nah, 1 Timotius 4 ayat 15. Begini firman Tuhan untuk kita semua. Ini Simba kok ngomongnya banget banget ya? Nggak Simba lagi ya. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, ada kata kunci supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, supaya bisa maju, tidak melotrok, tetap singset. Nah, hari Minggu ini Tuhan mengingatkan kita semua melalui bacaan ini. Nah, Rasul Paulus mengingatkan Timotius dan kita semua para pembaca kitab suci agar hidup kita terus maju, naik, tidak melotrok. Seperti sarung kalau melotrok tidak bisa bebas, tidak bisa leluasa. Nah, anak-anak, hari Minggu ini intinya adalah kita semua anak-anak dipanggil menjadi anak-anak yang jempol. Apa? Ya, jempol. Nah, supaya bisa menampakkan kemajuan, jadilah anak-anak yang jempol. Yang jempol. Nah, ternyata anak-anak, nasihat ajakan untuk menjadi jempol itu mengandung maksud begitu luas. Nah, kita perhatikan ya, satu persatu. Jempol itu dari rangkaian huruf-huruf. 1 J, 2 E, 3 M, lalu P,
lalu O, lalu L. Nah, jempol. Jadilah anak-anak yang jempol, menampakkan kemajuan, makin bertumbuh dalam Tuhan, makin berakar dalam Kristus, ya. Ini jempol. Nah, J-nya itu jujur. Nah, jadilah anak-anak yang jujur. Jangan terbiasa bohong. Kalau anak-anak bohong, akan ditutupi kebohongan-kebohongan berikutnya. Jadi kebohongan-kebohongan yang banyak. 1J, jujur. Nah, yang kedua, nah bahasanya campur-campur. E-nya itu entengan. Entengan itu ya sregep, ya rajin. Kalau orang tua sedang bekerja harus entengan. Cekatan, bantu orang tua. Kalau anak-anak diberi tugas di rumah, menyapu, bisa mencuci, cekatan, entengan, jangan malas. Nah itu E. Tadi apa? J, jujur. E, entengan, cekatan, rajin, sikap membantu orang tua, sikap merampungkan tugas. Nah, lalu apa? J, E, M. M itu apa ya? Mandiri. Sejak kecil anak-anak harus belajar apa? Mandiri. Harus belajar untuk kerjakan sendiri, belajar melakukan sendiri, yang bisa dikerjakan, kerjakan sendiri. Tidak terlalu bergantung pada orang tua, ya. Bisa menyapu, sapu, bisa mengerjakan PR, mandiri. Itu M. Lalu apa lagi? J, E, M, P. P-nya itu, Mbah Noto ingat tadi. P-nya itu peduli. Nah, dalam relasi dengan teman-teman, dalam membangun komunikasi, bergaul dengan teman-temanmu, anak-anak harus peduli, harus memperhatikan teman-temanmu yang susah, diperhatikan, yang membutuhkan dukungan doa, didoakan, peduli, setiap saat harus peduli. J, E, M, P sudah ya. O-nya harus optimis di dalam Tuhan Yesus. Optimis kita mendapatkan rancangan yang penuh damai sejahtera dari Allah. Allah punya rancangan yang terbaik bagi kita. Optimis belajar, optimis bekerja, membantu orang tua, optimis yakin di dalam Tuhan pasti diberkati, diberi kekuatan, diberi semangat oleh Roh Kudus. Oh, kalau E-nya apa ya? Aduh, Mbah Notrok lupa. Ada yang ingat gak? E-nya itu apa ya? Sudah diingat-ingat dulu. E-nya itu apa ya? E-nya ya? Ada yang ingat E-nya? Jujur, entengan, mandiri, peduli, optimis. Lalu E-nya apa ya? E-nya itu sebentar, Mbah Motrok lupa ini. E-nya buka catatan dulu. E-nya apa ya? E-nya itu ada yang mau nebak di rumah? Tanya dulu pada orang tuanya. E-nya apa? E-nya Mbak Santa tahu atau Mbak Meli? Itu pasti dia. E-nya apa ya? E-nya? E-nya itu kok lupa ya Mbak Motrok ya? Udah tua soalnya. Gampang lupa. E-nya itu apa? Ada yang ingat? Gila nih tenan nih. E-nya itu harus punya semangat yang dijiwai oleh huruf L, yaitu harus lebih bersemangat lagi untuk menghadapi tantangan. Hanya lebih bersemangat lagi. Begitu ya. Jadi pesan Tuhan melalui Rasul Paulus agar kita menampakkan kemajuan-kemajuan, anak-anak harus menjadi anak-anak yang
jempol. Jempol di dalam kuasa Roh Kudus, Rohnya Tuhan Yesus, Roh Allah yang menyertai kita siap menjadi anak-anak yang jempol, menampakkan kemajuan-kemajuan, hidupnya tidak melotrok tapi singset, semangat, sigap di dalam menjalani kehidupan. Yakinlah bahwa anak-anak diberkati Tuhan, bertumbuh subur dalam kuasanya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Siap ya jadi anak-anak yang jempol. Mari saya mengundang Mbak Meli, Mbak Santa, Tito, Mas Nindyo untuk kesini lagi. Kita akan mengakhiri kelas sekolah minggu hari ini agar terus menjadi anak-anak yang jempol, yang lebih bersemangat dalam melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi kita semua untuk Komisi Anak GKJ Selokaton. Ya, silakan langsung Mbak Meli atau Tito atau Nata. Mari, silakan kita ketemu di sini. Yo, Ya, terima kasih pada kakek. Manggilnya kakek iya ya? Oh kakek. Oh, kakek ngotrok. Kakeknya udah lucu. Oh iya. Ketinggalan udah tua ya mungkin. Jadi tadi teman-teman nggak lupa ya tadi apa? Jempol. Harus jadi anak jempol. Iya, jempol. Ditanya lagi coba. J-nya tadi apa? Ju. E-nya? Entengan. F? Mandiri. P? Apa? Peduli. Oh. Optimis. Yang terakhir, yang tadi kakek ngotok lupa tadi. L apa tadi? Lebih bersemangat. Mana semangatku? Ini semangatku. Ya. Unyuk ngajak teman-teman lagu yang baru tadi ya, sekali lagi ya. Kalau kau sayang Yesus, tepuk tangan. Sebelum kita tutup. Mbak Lotra pamit dulu ya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Ada anak-anak. Ya, Tuhan memberkati. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus mari memuji Tuhan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Kalau kau sayang Yesus mari memuji Tuhan. Kalau kau sayang Yesus tepuk tangan. Yes, pasti teman-teman sudah hafal semua. Untuk doa penutupnya, Mbak Santa. Ya, nanti kita ditirukan ya Mbak Santa berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Kita lipat tangan, kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat setiap berkat yang telah kau limpahkan untuk kami anak-anakmu. kami anak-anakmu. Tuhan, kami telah selesai beribadah pada hari ini. Engkau yang terus sertai kami Tuhan. Engkau yang terus sertai kami Tuhan Untuk menjadi anak-anak yang tetap setia melayanimu dan terus menjadi terang bagi sekeliling kami. Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya katakan Amin. Sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu depan.